هذا صارف ولا لمبة مصباح والمصباح سراج kilahuma dua-duanya. الفاتح إلى علم المعارف إلى الكتب أبو زكريا يحيى بن شرف الدين الناوي وأصوله وفروع سر الفاتحة. Hadis yang keberapa sekarang? وين محمد الطوس موجود؟ كيف حالك؟ بخير؟ سيد سيد خير. نعم. حديث yang berapa sekarang? الحديث الثاني والعشرون الثالث والعشرون الثالث والعشرون hadis yang ke 32 23 الثالث والعشرون an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda, ittaqun nara walau bisyikki tamratin, muttafaqun alaih. Ittaqun nara, takutlah kalian semua, an-nara, pada api neraka Jahannam, walau bisyikki tamratin, walaupun dengan mensedekahkan sebesar biji korma, sebesar biji korma. Baik. Ittaqun nar, takutlah kalian kepada api neraka Jahannam, walau bisyikki tamratin, walaupun kalian menyelamatkan diri dengan mensedekahkan sebesar biji kurma. Ya. Artinya apa? Kita harus takut pada api neraka Jahannam. Walaupun kita menghilangkan rasa ketakutan tersebut dengan mensedekahkan harta kita, makanan, minuman atau benda apa saja untuk menghalangi rasa ketakutan kita dengan mensedekahkan barang sebesar biji kata. Paham tuh? Paham semuanya? Walaupun kita mensedekahkan sebesar biji kurma. Ya. Artinya apa? Saking penting-pentingnya kita menjaga diri kita daripada api neraka Jahannam, sampai-sampai walaupun kita bersedekah dengan sebesar biji kurma, kecil apa besar? Tapi yang dilihat bukan biji kurmanya, tapi apa? Pahala yang dihasilkan dari sedekah yang sebesar biji hada. Karena semuanya takut pada api neraka Jahannam. Makanya kita selesai sholat kita dianjurkan apa? Apalagi dalam Ratibul Haddad apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka, terus wa na'udzubika. Dibacanya berapa kali itu? Kata ulama, kata Rasulullah SAW, barang siapa orang yang mendawamkan ini 3 kali, dia baca terus, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah, ya Allah kami minta ridhamu dan surgamu, wa na'udzubika, dan kami berlindung padamu, min sakhatika, dari murkamu, wan nar, dan api neraka. Dibaca 3 kali, apa? Nanti Allah Subhanahu wa taala lindungi orang tersebut daripada siksaan api neraka. Makanya kalau lagi baca Ratibul Atas, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min. Jangan sampai enggak ada. Harus baca semuanya, jangan diam. Ada anjuran Nabi besar Muhammad. 3 kali kita baca, nanti kita bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Baik. Terus, ada yang pertama. Muttafaqun alaih. Hadis ini telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam. Jadi kalau misalkan ada kalimat rawahul Bukhari, berarti hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam. Tapi kalau rawahu Muslimun, berarti hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam. Tapi kalau muttafaqun alaih, artinya apa? Hadis tersebut telah disepakati oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam. Wa hadhanil imamani, dan 2 imam ini jalilani, dua-duanya agung, dua-duanya fil hadis, di dalam ilmu hadis. Naam, al-Imam Muslim ya'khudhul ilma an Imam al-Bukhari, Imam Muslim mengambil ilmu daripada Imam Bukhari.
Jadi berguru kepada siapa? Kepada Imam. Wa hakadha. Terus. Wa fi riwayatin lahuma anhu, wa fi riwayatin dan di dalam riwayat lahuma, yaitu lahuma apa? Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, anhu dari Adi bin Hatim radhiyallahu an. Qala, telah berkata Adi bin Hatim. Jadi anhu kembali ke atas lagi ya. Anhu kembali ke siapa? Anhu itu kepada Adi bin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manil qail hadha? Man al-qailu? Rasulullah SAW. Siapa yang bersabda ini? Wa ma yantiqu anil in huwa illa wahyun. Tidaklah Rasulullah SAW berbicara dari hawa nafsu, melainkan pembicaraan Rasulullah SAW adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bukan ngomong ngaco, bukan ngelantur, tapi semuanya Rasulullah SAW ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ma yantiqu anil in huwa illa wahyun yuha. Kalau kita kan ngomong ngelantur, karena kalau kebanyakan ngomong, kata ulama, al-kalamu idza zada sara kilaman. Yang namanya omongan kalau berlebihan maka bakal menjadi apa? Penyakit. Ya, ngomong sana, ngomong sini. Ya karena ngomong. Dulu anak ngaji sama Buya Novel, kata Buya Novel apa? Beliau mengeluarkan bait Imam Syafi'i. Apa kata Buya Novel? Wazinil kalama idza nataqta fala takun. Wazin, timbanglah. Al-kalama ucapan, idza nataqta, kalau engkau berbicara, fala takun, jangan sampai sarsaratan terus menerus, fi kulli wadin takhtubu, setiap tempat kamu ngomong. Di sini kamu nguasai omong, pindah lagi ke majlisan, ngobrol lagi, pindah lagi ke majlis, ngobrol lagi, maka waktunya akan habis dengan majlis. Dengan apaan? Habis nanti, jangan ya. Wazinil kalama idza nataqta fala takun sarsaratan fi kulli wadin takhtubu hadza. Naam. Terus apa di sini kata qala Rasulullah SAW. Siapa yang bersabda? Rasulullah. Wa ma yantiqu anil in huwa illa wahyun wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa innaka la'ala khuluqin azim. Hadha huwa Nabi Muhammad SAW. Ma minkum min ahadin, ma minkum, tidak ada minkum dari kalian, min ahadin dari seseorang, illa kecuali sayukallimuhu rabbuh, dia akan diajak bicara rabbuhu oleh Tuhannya. Laisa, tidak ada, bainahu, antara orang tersebut, wa bainahu, dan antara Allah Subhanahu wa taala, tarjumanun, penerjemah. Jadi kita bakal diajak bicara ya. Tidak ada salah seorang di antara kita, di antara manusia, kecuali dia bakal diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada di antara kita dan Allah Subhanahu wa taala enggak ada pengacara, enggak ada penuntut, dan enggak ada apa? Enggak ada jaksa, semuanya apa? Tidak ada penerjem, enggak ada jubir, enggak ada, langsung kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Alaihissallahu biahkamil hakim. Bukankah Allah Subhanahu wa taala apa? Hakim yang paling bijak, satu. Yang kedua, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, barang siapa yang beramal kebaikan sedikit pun sebesar biji jagung, yarah, dia bakal lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, dan barang siapa yang beramal dengan amal yang jelek sebesar biji jagung atau biji sawi, yarah, dia bakal melihat. Makanya di antara manusia semuanya bakal diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara keduanya, antara Allah dan antara hambanya, tidak ada apa? Tidak ada apa? Enggak ada penerjemah. Terus fayanzur aiman minhu fala yara illa ma qaddam, maka dia melihat aiman minhu, sebelah kanan darinya, fala yara, maka dia tidak melihat illa ma qaddam, kecuali sesuatu yang telah dia kerjakan. Memang ke belah kanan, amal enggak ada amal tambahan kecuali amal yang telah dia lakukan. Terus apa lagi? Wa yanzur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam, dan dia melihat ke sebelah kiri ya, maka dia tidak melihat amal kecuali amal yang telah dia lakukan. Wa yanzur baina yadayhi, dan dia melihat di antara kedua tangannya, fala yara, maka dia tidak melihat illan nar, kecuali api neraka jahanam, tilqa'a wajhihi, di depan mukanya. Hadza saram hadza manil qail hadza. Naam, kata Rasulullah SAW, beliau bersabda apa? Lau ta'lamuna ma'alam,
la bakaitum qalilan wa la dhahiktum katsira. La, law ta'lamuna ma alam. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian melihat apa yang aku lihat waktu itu Isra Mi'raj, melihat neraka jahanam, maka kalian bakal apa? Bakal senyum sedikit dan bakal banyak menang. Wa la bakaitum katsira, dan kalian bakal banyak menang. Kata siapa ini? Nah, enggak bakal ketawa. Sekarang kita ketawa, ha 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 ha. Sementara Rasulullah SAW, karena dhihku Rasulullah SAW at-tabassum, adanya senyum, apa ketawanya Rasulullah adalah senyum. Nah, kata. Kalau berlebihan Rasulullah senyumnya paling enggak ada yang berlebihan Rasulullah. Kalau misalkan ketawanya kayak sedikit mengangkat suara Rasulullah ketawa, paling cuman kelihatan dia enggak sampai koh-kohah. Ada senyumnya Nabi Muhammad. Makanya di sini ancaman, hati-hati. Wa fayandur ayman minhu, maka dia melihat sebelah kanannya, fala yara illa ma qaddam, maka dia tidak melihat kecuali apa yang telah ia kerjakan. Wa yandur ash'ama minhu, dan dia melihat sebelah kirinya, fala yara, maka dia tidak melihat illa ma qaddama, kecuali sesuatu yang ia lakukan. Wa yandur baina yadayhi, dan dia melihat di antara kedua tangannya, fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi, maka dia tidak melihat kecuali api neraka jahanam. Di mana? Tilqa'a wajhihi, di depan wajah. Langsung dilanjut, fattaqun nara walau bisyikki tamrah, fattaqun nara walau bisyikki, maka takutlah kalian kepada api neraka jahanam walaupun dengan sepotong kurma atau sebesar biji Naam, sepotong kurma atau sebesar biji kurma. Faman lam yajid, kalau dia tidak mendapatkan untuk menjadikan dia sedekah sepotong kurma atau sebesar biji kurma, fa bi kalimatin thayyibatin, maka lakukanlah dengan kalimat yang baik atau dengan ucapan yang baik. Antum al-faqir, ada bahasanya bahasa bagus, al-faqir. Jangan bilang ana, liman hadza, punya siapa ini, atau hagman hadza, punya siapa, hadza hag ana, hadza haq, ini punya saya. Jangan ya. Ulama-ulama sebetulnya enggak senang dengan kalimat an. 4 perkara kata ulama jangan dibiasakan. 1, mengucapkan ana. 1, mengucapkan ana. Apa kata Habib Umar bin Hafid? Man qala ana madza qal hana. Barang siapa yang mengatakan ana, dia enggak bakal merasakan kenikmatan hidup. 1, ana. Lalu kalau misalkan bilang ana, jangan ana. Bilangnya apa? Al-fakir. Apa? Al-fakir. Lebih merendah lagi al-fakir. Ya, yang keduanya indi. Indi jangan sebetulnya ya. Apa lagi? Ma'i, jangan juga. Yang keempatnya nahnu. Apa namanya? Nah, kecuali kalau ketika belajar bahasa atau ketika kita melancarkan atau membiasakan dengan bahasa, tapi tujuannya bukan kibir-kibir, bukan sombong, tapi emang untuk bahasa, untuk melancarkan bahasa. Nah, itu lain lagi itu ya. Tapi kalau sudah tahu bahasa Arab, sudah tahu ini itu, tapi tetap dia bilang dengan kalimat anak, jangan ya. Justru bilangnya, kalau saya ini punya al-fakir, punya siapa namanya? Ada lebih terhormat, orang Hadramut kalau disuruh ente kada, ente berangkat sana, marhaba. Atau alal aini war ra'si, alal aini war ra's. Berarti kalau alal ain war ra's sudah siap dilakukan. Ente berangkat sekarang ke sana, alal aini war ra'si. Ente berangkat sekarang ke sana, marhaba. Orang Hadramut bilangnya apa? Marhaba itu bukan baca marhaba, bukan. Tapi marhaba itu apa? Baiklah atau oke. Oke atau baiklah. Nah, marhaba dikira aja baca marhaba di mana? Bukan baca marhaba, bukan. Marhaba itu apa artinya? Baik. Terus. Hakata terus. Fattaqun nara, maka takutlah kalian kepada api neraka jahanam walau bisyikki tamratin, walaupun dengan sepotong kurma atau sebesar biji kurma. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapatkan untuk dijadikan sedekah sepotong biji kurma atau sebesar biji kurma, fa bi kalimatin thayyibatin, maka dia berbicara dengan apa? Kalimat yang baik, kalimat yang bagus, kalimat yang sopan santun. Jangan pakai lu mau kemana lu? Jangan. Gua mau kemari ya? Nah, jangan. Lu mau kemana? Gua mau kemari ya? Jangan ya. Atau bahasa yang lebih kasar lagi, jing mau kemana jing? Ada nyet mau kemari nyet? Ada ya. Ada akhwani, 2 bersaudara tuh nggak bisa dipisah tuh. Anjing sama mon. Nah, itu kalimat-kalimat kotor, bukan kalimat Nabi Muhammad SAW. Atau kalimat Sunda enak, kalimat lebih enak kalimat Sunda biasanya. Sunda itu lebih enak. Balik ke mana?
Panginten bade ka mana? Bade ka ditu, bade ka mana? Bade ka ditu. Naon tah nyebut ka ditu. Iya. Jadi bahasanya lebih atau bahasa Indonesia sama. Mau kemana? Mau kemari, enak kan? Dan jangan nanya kebanyakan. Kalau nanya kebanyakan bahaya. Mau kemana? Ke atas. Ngapain ke sana? Emang ada apa di sana? Nanya. Nah, itu nggak baik. Itu namanya nanyanya terlalu Oke. Nah, terus. Nah, maka di sini apa kata Rasulullah SAW? Ma minkum min ahadin, tidak ada seorang di antara kalian, salah satu di antara kalian, kecuali dia bakal diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainahu tarjumanun, tidak ada di antara dia dan di antara Allah Subhanahu wa taala tarjumanun. Apa tarjuman? Apa tarjuman itu? Penerjemah. Fayandur ayman minhu, maka dia melihat sebelah kanan. Fala yara illa ma qaddam, maka dia tidak melihat kecuali apa yang telah ia lakukan. Wayandur ash'ama minhu, dan dia melihat sebelah kirinya. Fala yara illa ma qaddam, maka dia tidak melihat kecuali sesuatu yang telah dia laku. Wayandur baina yadayhi, dan dia melihat di antara kedua tangannya. Fala yara, maka dia tidak melihat illa an-nar, kecuali api neraka. Tilqa'a wajhihi, di depan mukanya. Naam. Fattakun naro, oleh karena itu takutlah kalian kepada api neraka jahanam, walau bisyikki tamratin, walaupun dengan mensedekahkan sepotong korma. Maksudnya agar mendapatkan pahala, agar kita selamat daripada api neraka. Ada serem, neraka serem bukan ya? Orang kalau kena asap neraka jahanam, kata ulama, apa katanya? Kulitnya langsung jatuh, berjatuhan. Baru asapnya doang. Baru asapnya, kulitnya langsung coplok. Tahu coplok? Apa coplok bahasa Indonesianya? Copot. Baru kena asapnya doang, belum kena apinya belum. Terus kerak neraka jahanam, kata ulama, seperti apa? Aspal yang mendidih. Ada lagi bukan aspal, dasar neraka jahanam itu apa namanya? Timah yang mendidih. Timah kalau diinjak gimana coba, nempel nggak kira-kira itu? Itu adalah kerak daripada neraka jahanam. Orang kalau macam-macam, banyak sombong sama Allah Subhanahu wa taala, nggak mau ngaji, nggak mau sholat, sombong, nipu sana sini, maksiat sama Allah, mati nggak tobat, dilemparkan sama Allah ke lautan apa? Lautan nanah namanya. Tahu lautan nanah? Ente tahu bisua? Jijik nggak bisua? Bisua jijik nggak? Ada jijik, bisu jijik nggak? Dilemparkan ke lautan bisul, lautan nanah, ada yang warna hijau, merah, kuning, semuanya ada kumpul. Gede, di situ dia berenang. Ya, kalau di lautan jus enak, masih enak di lautan jus. Ini lautan apa namanya? Nah, baunya minta ampun. Alhamdulillah. Bagi orang yang maksiat sama Allah Subhanahu. Terus. Ar-Rabi wal Ishruna, yang keberapa sekarang? 24. An Anas radhiyallahu anhu, dari apa? Qala, telah berkata. Siapa yang berkata? Qala Rasulullah. Siapa yang bersabda? Inna Allah la yarda 'anil abdi, sungguhnya Allah akan ridha dari seorang hamba, an ya'kulal aklah, dia memakan makanan, baik pun makan pagi ataupun makan semalam, fayahmadahu, kemudian dia memuji, alaiha, atas makanan tersebut, au yashraba syarbah, atau dia minum minuman, fayahmadahu, kemudian dia memuji alaiha, atas minuman tersebut. Berarti Allah Subhanahu wa taala bakal ridho kepada seorang kalau dia makan makanan kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Makanya sebelum makan baca apa dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti setelah makan baca apa? Alhamdulillah. Kalau sebelum makan enak, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina. Ada doa. Yang keduanya apa? Kalau sudah makan baca apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza tu'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala. Ada, jangan lupa baca itu doa. Kalau minum bacanya apa? Bismillahi. Gimana? Bismillahi. Paling pendeknya doa adalah doa apaan? Doa minum. Doanya gimana? Bismillahi. Bismillahi. Udah beres. Ya. Nanti kalau doa setelah minum apa? Alhamdulillahilladzi ja'alahu adzban furatan birahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Dihafalkan atau di murajaahnya, murajaah. Sip. Terus rawahu Muslimun, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kalau orang
lagi makan nggak baca Bismillahirrahman, maka makanannya bakal diikutin sama setan. Setan ikut makan. Dia ke rumah nggak baca Bismillahirrahmanirrahim, setan bakal Kemudian dia berjima dengan istrinya nggak baca Bismillah, maka setan bakal hati-hati. Makanya dulu diceritakan ada dua setan gemuk sama setan yang kurus. Si setan gemuk kaget, kenapa kamu kurus? Setan kurus kaget juga, kenapa kamu gemuk? Kata setan yang gemuk, saya ditugaskan oleh jenderal setan Ifrit untuk mengikuti orang. Dia kalau makan nggak baca Bismillah, sudah makan nggak baca Alhamdulillah, kalau masuk rumah nggak baca Bismillah, kalau dia jima dengan istrinya nggak baca Bismillah, maka dengan sebab itu saya ikutan katanya. Ikutan apa? Saya ikutan makan, saya ikut. Ke rumah dia tidur, ikut saya bermalam. Pas jima dengan istrinya, saya juga ikut. Kata siapa? Fatajidani thaminan, maka engkau melihat saya gemuk. Kenapa? Karena dia tidak pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu kurus kenapa ya setan? Nah, kata setan, aku kurus karena ditugaskan oleh jenderal sama nih orang. Kalau makan dia suka baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia masuk rumah suka baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia mau jima sama istrinya suka baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan, jima juga baca Bismillah. Maka makan saya nggak dapat jatah. Ke rumah saya nggak bisa masuk rumah dia. Terus apa lagi? Jima dia dengan istrinya saya nggak bisa ngikut. Makanya saya jadi apa? Jadi Nah, jadi kalau ente makan nggak baca Bismillah, masuk ke rumah nggak baca Bismillah, jima dengan istri nggak baca Bismillah, maka bakal ikutin sama siapa? Hati-hati. Nah, terus. Maka baca apa dulu? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Atau minum juga jangan lupa baca apaan? Bismillahirrahmanirrahim. Terus baca apa? Habis doanya apa? Alhamdulillahilladzi ja'alahu, terus adzaban, terus furatan, terus birahmati, terus walam yajahlu, terus milhan ujajan bidunubina hakata. Terus yang terakhirnya tuh 6 Al-Khamis wal Ishruna, hadis yang berapa? 20. An Abi Musa radhiyallahu anhu, dari Abi Musa radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah bersabda, siapa yang bersabda? Ala kulli muslimin, ala kulli muslimin, diharuskan setiap orang muslim, sodakotun, harus sodako. Setiap orang muslim sodako, ya. Setiap orang muslim harus apa namanya? Harus Siapa yang bersabda ini? Ala kulli muslimin, saya orang muslim, saya baca asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar, maka Rasulullah sodakotun, dia harus apa? Semua santri juga muslim, sodako. Anak kecil muslim, berarti dia harus apaan? Terus qala, maka berkata Abi Musa, ara'aita illam yajid, nah, bagaimana kalau dia enggak mendapatkan sesuatu untuk sedekah? Qala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'mal biyadaihi, dia bekerja dengan kedua tangannya, fayanfa nafsahu, kemudian dia memberikan manfaat kepada dirinya, wa yatasaddaqo, lalu dia bersedekah. Saking pentingnya orang muslim untuk berbuat sedekah. Kata Rasulullah apa? Ala kulli muslimin sedekatun. Atas setiap orang muslim harus apa dia? Terus kalau nggak dapat, dia gunakan kedua tangannya untuk bekerja, memberikan manfaat, kemudian dia sedekah. Tangan gampang. Apa? Ngambil kayu bakar. Kemudian kayu bakarnya diapain? Dijual. Maka dapat apa? Uang. Udah dapat uang, kemudian sebagiannya uangnya ditaruh kalau 20.000, 10.000-nya ditaruh, 10.000-nya diapain? Atau kalau nggak ada kayu bakar, dia ngambil apaan? Ngambil kumpulin batu, kemudian dia apa? Jual. Kemudian setengahnya atau berapa disedekahkan, sebagiannya dia kantong. Jadi ini nggak ada tangan. Paham semuanya? Dan jangan minta-minta. Kalau orang minta-minta, dia masih segar, sehat afiat, minta-minta. Nanti yaumul qiyamah, kata Rasulullah SAW, laisa fi wajhihi, enggak ada di dalam mukanya, muz'atu lahmin. Apa muz'ah? Sekelumit, secuil daging, enggak bakal ada, tulang semuanya, karena dia sudah rasa malunya sudah hilang waktu di dunia. Jangan, hati-hati. Ya, jangan minta kerja. Ini punya tangan.
Kayu bakar nggak bisa. Ngambil batu nggak bisa. Minyak wangi, tahu minyak wangi? Beli apaan minyak wangi? Beli apa? Beli botol. Kemudian beli apa? Beli minyak wanginya, bahannya dicampurkan sama alkohol. Alkohol ada yang mengatakan makruh ulama. Boleh berarti dipakai untuk sholat, nggak najis. Paham semuanya? Udah gitu jual. Kalau nggak usah pakai alkohol. Satu botol segini 10.000, modal 5.000, berarti masih ada keuntungan berapa? Keuntungan 5.000. Kalau misalkan dia punya 5 botol, berarti berapa? Keuntungannya berapa? 25 cukup buat dia. Kalau 5, nggak mungkin orang usaha 5 botol. Bisa jadi 50 botol. Kalau 50 botol berarti berapa? 250. Berapa? Jadi punya tangan jangan mubadir. Gawe henteu nontoh yang dahar. Nah, paham tuh? Makan pengen, minum pengen, tapi kerja ada namanya ardolin. Apa namanya? Naon hardolin deh. Dahar ulin ada. Nah. Paham ya Muhammad? Jangan dikasih ansop mulu, kerja. Dagang baju, minyak wangi, peci dagang. Keuntungan sedikit, pahalanya gede. Berkahnya serius. Jangan cuma modal nongkrong doang di majelis maulid, ansop. Jangan. Paham semuanya? Tapi kalau dikasih kalau enggak dikasih jangan Cuman kadang-kadang biasa dikasih, kalau enggak dikasih kadang-kadang suka kesel. Ini kenapa gua enggak dikasih ya? Paham enggak? Ini kenapa nih anak enggak dikasih? Paham? Jangan, itu penyakit hati, harus dibuang. Paham? Oke, terus. Terus apa lagi kata Rasulullah SAW? Qala, maka berkata lagi siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Ara'aita illam yastati? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau dia tidak mampu? Qala, maka bersabda Rasulullah SAW. Yu'inu, dia membantu dzal hajah al-malhuf. Apa artinya? Dia membantu orang yang orang yang sangat membutuhkan bantuan. Dzal hajah al-malhuf, orang yang sangat membutuhkan bantuan. Qala, maka berkata lagi. Siapa yang berkata nih? Yang berkata siapa lagi? Abu Musa, ara'aita illam yastati? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau dia tidak mampu lagi? Qala, maka bersabda. Siapa yang bersabda? Ya'muru, dia memerintahkan bil ma'rufi, dengan kebaikan. Berarti dia ceramah. Dia apa namanya? Karena orang yang ngomong ceramah itu dicatatkan pahala sodak. Ada untung pahala sodak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu-ibu, para bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, malam ini kita dalam keadaan pengajian atau maulidnya Rasulullah SAW, atau rajabannya Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, maka harus kita syukuri nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa amma bi ni'mati rabbika." Adapun dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ceritakan, mengeluarkan satu ayat dapat pahala. Pahala apa namanya? Ada. Siapa yang bersabda ini? Jangan diam. Si Hasbi kelas 1, tetap saya harus bisa ceramah. Harus bisa ngalahkan kelas 3. Muhammad Atos, saya kelas 1, iya. Tapi saya harus bisa ngalahkan kelas 3. Gitu dong. Harus bisa ngalahkan kelas 2. Gitu, kejar. Harus bisa ngalahkan teman saya. Itu namanya laki-laki. Fastabikul. Berlomba-lombalah kalian dalam. Dia bisa ceramah, saya juga bisa. Dia bisa nulis, saya juga bisa. Dia bisa ngafalin, saya juga bisa. Dia bisa semuanya, nahwu, sorof, fikih bisa, saya juga lebih bisa lagi. Itu namanya pahlaki. Orang bisa, dia diam. Orang pinter ilmu nahwu, sorof, dia diam. Itu bukan laki-laki, itu namanya. Nah, gitu ngarana. Setengah matang. Apa namanya? Apa setengah matang tuh? Laki-laki bukan perempuan. Apa namanya? Jangan. Gantilah pecimu dengan kerudung katanya. Terus. Ya'muru bil ma'rufi, dia memerintahkan dengan apa? Awil khairi, bil ma'ruf, awil atau baik, yang baik-baik. Qala, berkata lagi, siapa yang berkata? Abu Musa, ara'aita illam yaf'al? Bagaimana pendapatmu kalau dia tidak mengerjakan? Qala yumsiku anisyar. Qala, maka bersabda Rasulullah SAW, yumsiku anisyar, dia menahan daripada kejelekan. Fa innaha, karena menahan diri itu apa? Sodakotun, dicatatkan pahala sodako. Artinya apa? Jangan mengganggu muslimin.
Jangan mengganggu orang lagi tidur, jangan diganggu. Jangan. Ente orang lagi tidur jam 1 sampai asar, biarkan. Itu namanya yumsik anisyar, menahan daripada kejelekan. Temennya lagi tidur malam jam 10, udah jangan duduk situ, jangan ngobrol. Kenapa? Karena dia bakal tergang. Atau siang, jangan diganggu. Atau habis belajar dia tidur, biarkan. Jangan diganggu. Itu namanya kata Rasulullah, yumsiku anish, menahan diri daripada fa innaha, karena menahan diri tersebut daripada kejelekan, shadaqatun, dicatatkan pahala. Jangan gedor-gedor pintu orang, masuk kamar orang, ngotorin kamar orang. Dia menahan, enggak gedor kamar orang, enggak ngotorin kamar orang, enggak makan di rumah orang, enggak apa di kamar orang, enggak masukin senda ke kamar orang. Enggak boleh, melanggar peraturan. Itu kata Rasulullah apa? Yumsiku anisyarri fa innaha. Artinya apa? Menahan diri daripada apa? Karena sungguhnya yang demikian tersebut catatan pahala apa? Hadza huwa. Muttafaqun alaih. Hadis ini telah disepakati oleh siapa? Imam Bukhari dan Imam. Jadi ahli hadis yang luar biasa, yaitu ada 2 orang, di antara satu imam, yang keduanya Imam Muslim. Hakadha wallahu a'lam bissawab. Baik, hadis hadis ya diamalkan ya, karena ini hadisnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengamalkan baca hadis Rasulullah tiap hari 40, baca terus solin, baca sendiri baca di kamar itu, baca terus. Apa kata Rasulullah SAW? Nadarullah imra'an, Allah memberikan cahaya pada seorang. Apa? Sami'a maqalati, dia mendengar perkataan kata Rasulullah. Fa'addaha, kemudian dia sampaikan. Kama sami'aha, sebagaimana dia mendengar. Faruba muballagin, terkadang orang yang disampaikan hadis tersebut, au'a, lebih peka, lebih terbuka telinganya, min sami, daripada yang mendengar. Terkadang yang disampaikan lebih hebat dia tangkapannya daripada yang menyampaikan. Kata siapa? Kata Nabi Muhammad. Dan yang menyampaikan tersebut dapat pahala hadis, dapat pahala, dan mukanya diantaranya bakal padahal dia nggak ngerti itu hadis. Cuman qala Rasulullah SAW. Cuman dapat nemu. Apalagi belajar dari guru. Wah, ini sanadnya sudah jelas, nyambung kepada Rasulullah. Ada nyambung ke Riyadhus Shalihin, nyambung ke guru saya nyambung ke guru saya, nyambung ke Abu Yasin Muhammad Abdul Al-Maliki, nyambung ke guru-gurunya, nyambung kepada Al-Imam Nawawi di sini Riyadhus Shalihin, terus hadis persatu-satunya dari sampai nyambung kepada Nabi besar Muhammad. Apalagi yang kurang? Tinggal murojaah di kamar, baca sendiri gitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakata. Ana dulu kayak gitu. Kayak gitu sebelum itu sendiri baca, itu baca terus. Kalau kamu pengen jadi orang pinter, kalau jadi orang alim, orang yang bermanfaat, harus rajin murojaah. Kalau nggak murojaah, nggak bakal jadi orang. Syaratnya jadi orang, ya, manjaddah wajad. Apa artinya? Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia bakal. Ada lagi yang paling panjang, manjadda fi amrin. Barang siapa yang sungguh-sungguh dalam urusan. Terus kata ulama, wajadda jiddan, dan dia sungguh-sungguh sekali. Wajadahu, maka dia bakal mendapatkannya. Kata siapa? Kata ulama. Kata siapa? Nah, itu ada ceritanya. Manjadda, apa artinya? Barang siapa yang sungguh-sungguh, dia bakal ada cerita, ya. Ada orang fakir miskin mau menikahi apa? Mau menikahi anak raja. Maka kata raja, boleh kamu menikah dengan anak saya, tapi dengan syarat, yaitu apa? Kamu harus membawakan permata kepada saya, atau berlian namanya Bahrur Rahman. Apa namanya? Ini orang fakir, orang miskin, dia ngambil apa namanya? Kelapa atau sisa kelapa, apa? Batok kelapa. Dia berangkat ke lautan. Dan dia berniat dengan niat yang kuat, tulus lillahi ta'ala. Dia mau apa? Bikin lautan biar apa namanya? Biar surut. Maka diambillah air lautan dengan apaan? Dengan batok. Nah, ini mustahil. Hada syai'un muhalun. Ini sesuatu yang cuman karena dia niatnya benar, innamal amalu tulus karena Allah. Akhirnya Allah wahyukan kepada setiap ikan yang ada di lautan. Itu orang tuh katanya. Dia mau benar-benar ngambil apa? Air. Pakai apa namanya? Kalau ente pada diam, nggak ngasih dia mutiara nih, bakal surut nih lautan, ente bakal mati. Akhirnya ikan semuanya ngeluarin mutiara, tapi nggak diambil semuanya. Yang diambil adalah mutiara apa tadi? Bahrur Rahman. Mutiara apa namanya? Ada satu ikan bawa mutiara, dilemparkan,
langsung diambil, udah ambil dia langsung pulang, dibuang lagi batu kelapanya. Turun dah itu apa kaul pepatah manjadah. Apa artinya? Ya ente juga sama, kalau sungguh-sungguh ente bawa batu kepala sekarang ke lautan, batu kelapa, ente ambil tuh itunya apa namanya? Apa? Akhirnya ente bakal dikasih mutiara atau permata sama siapa? Sama yang ada di mana? Sungguh-sungguh bu murojaah kata. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Kelas 1 silahkan duluan, kelas 2 nanti. Ya Allah, surah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ba'dal maghrib nanti ikut apa namanya? Tahliyah. Ya. Di mana tahlil nak? Bang Hudri. Ikut semua ya. Nanti duduk ya. Nah. Paham semuanya? Wallahu a'lam bissawab. Matikan, tolong matikan. Matikan video, matikan. Matikan.